Baik, shalom semuanya. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan apa saja manfaat perencanaan pembelajaran. Nah, di sini kami kelompok akan membahas 6 manfaat perencanaan pembelajaran dalam proses belajar. Nah, di sini saya sekarang akan menjelaskan poin yang pertama, ya di mana perencanaan pembelajaran itu sebagai petunjuk arah dalam suatu kegiatan dalam mencapai tujuan belajar. Nah, maksudnya di sini itu manfaat perencanaan pembelajaran dalam proses belajar ini sangat membantu untuk menciptakan proses belajar yang bersifat sangat terarah, terstruktur, dan efisien dalam mencapai tujuan pembelajaran yang baik. Nah, sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan belajar ini, perencanaan pembelajaran itu juga memberikan panduan atau memberikan petunjuk agar proses pembelajaran itu dapat terlihat jelas dan terstruktur. Nah, baik, mungkin kita semua mengetahui bahwa perencanaan pembelajaran itu sangat berpengaruh besar dalam proses belajar, di mana dengan adanya perencanaan pembelajaran, seorang guru itu dapat menentukan tujuan pembelajaran yang bersifat spesifik dan relevan, sehingga kegiatan pembelajaran itu dapat diarahkan untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya, manfaat dari perencanaan pembelajaran dalam proses belajar itu dapat membantu guru mengatur alokasi waktu di setiap materi, sehingga dalam proses pembelajaran, waktu yang digunakan itu dapat dimanfaatkan dengan baik dan tidak ada waktu yang terbuang. Dengan adanya perencanaan pembelajaran, guru dapat menentukan metode dan strategi yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan siswa dalam proses pembelajaran. Dalam perencanaan pembelajaran juga mencakup bagaimana cara mengevaluasi pencapaian siswa, baik itu penilaian secara formal maupun informal. Nah, dan yang terakhir itu manfaat dari perencanaan pembelajaran itu yaitu untuk agar menghindari kegiatan yang tidak relevan dalam proses pembelajaran, di mana guru dapat memastikan bahwa setiap kegiatan memiliki relevansi terhadap tujuan belajar, sehingga tidak ada aktivitas yang menyimpang atau tidak bermanfaat. Pola dasar konteks kegiatan pembelajaran adalah kerangka atau pedoman yang digunakan untuk mengatur tujuan, wewenang, serta peran dari setiap unsur yang terlibat, seperti guru, siswa, kurikulum, dan lingkungan belajar. Pola dasar ini berfungsi untuk memberikan arah yang jelas mengenai apa yang dicapai dalam proses pembelajaran, bagaimana prosesnya yang akan berlangsung, serta siapa yang bertanggung jawab dalam setiap aspek pembelajaran tersebut. Baiklah, kita masuk pada manfaat perencanaan pembelajaran, yaitu tentang sebagai pedoman kerja bagi guru dan murid. Maksudnya perencanaan pembelajaran sebagai pedoman kerja yaitu menjadi acuan bagi guru dan murid dalam menjalankan aktivitas pembelajaran dan meminimalkan kebingungan. Maksudnya kegiatan, materi, dan tujuan pembelajaran menjadi lebih terarah. Baik, saat ini saya akan menjelaskan mengapa perencanaan pembelajaran dijadikan alat ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan. Nah, yang pertama itu mau dapat mengatur tujuan dari pembelajaran. Perencanaan pembelajaran memungkinkan guru atau tenaga pendidik untuk menentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Dan dengan demikian dapat diukur apakah tujuan ini bisa tercapai atau tidak kepada peserta didik. Yang kedua, mengatur materi dari metode yang digunakan. Nah, perencanaan pembelajaran melibatkan pengaturan materi ajar, metode pengajaran, dan media pembelajaran. Hal ini memungkinkan untuk menilai efektivitasnya penggunaan materi dan metode dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga itu mengukur hasil belajar siswa. Nah, perencanaan pembelajaran melibatkan pengaturan instrumen penilaian untuk menilai hasil belajar siswa. Hal ini memungkinkan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, pembelajaran ini berperan sebagai alat ukur efektivitas tidaknya suatu pekerjaan karena memungkinkan untuk mengatur dan mengukur berbagai aspek dalam proses pembelajaran.
Untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja, yang dimaksud yaitu penggunaan data atau informasi yang relevan sebagai dasar untuk merancang pembelajaran yang terencana dengan baik, sehingga semua aspek pembelajaran seperti materi, waktu, metode, dan evaluasi seimbang. Jadi contohnya di sini merujuk pada distribusi yang seimbang antara beban pembelajaran, metode pengajaran, serta kebutuhan siswa dan guru, sehingga proses pembelajaran berlangsung secara efektif dan efisien tanpa memberikan tekanan berlebih pada salah satu pihak. Oke, baik, kita masuk dalam manfaat perencanaan pembelajaran selanjutnya, yaitu untuk menghemat waktu, tenaga, alat, dan biaya. Yang dimaksud di sini adalah dimana kita bisa mengatur waktu, tenaga, serta alat-alat yang akan kita gunakan dan biaya yang akan kita keluarkan dalam perencanaan pembelajaran. Misalnya kita belajar dalam kelas itu sudah diatur bagaimana waktunya dalam pembelajaran, misalnya waktunya 1 jam 30 menit. Lalu selanjutnya serta alat-alat yang akan kita gunakan, misalnya kita menggunakan buku, pulpen, dan biaya yang kita gunakan itu sudah diatur dalam perencanaan. Jadi baik, kesimpulannya adalah manfaat perencanaan pembelajaran IDEA sangat penting karena dapat membantu proses belajar yang terstruktur atau tersusun secara sistematis, efisien dan efektif, serta juga dapat memenuhi sesuai dengan kebutuhan siswa. Dengan perencanaan yang baik, tujuan pembelajaran dapat dicapai lebih mudah, waktu dapat dimanfaatkan secara optimal, dan pengajaran menjadi lebih fleksibel serta adaptif. Selain itu, perencanaan juga meningkatkan kesiapan guru dalam mengajar dan memfasilitasi evaluasi yang lebih terukur. Terima kasih.